Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Wibowo di channel Teknisi Digital pemirsa. Di siang hari ini panas terik di kota Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia cukup untuk membuat kulit kita kepanasan. Berasa kayak terbakar kalau kita lagi naik motor. Kalau naik mobil gitu juga. Kalau AC-nya rusak tapi ya. Baiklah ya, saya mau bacain komentar-komentar yang udah masuk di channel Teknisi Digital di podcast yang ke-71 ini. Semoga dari apa yang saya obrolin di sini sama kalian itu bermanfaat untuk teman-teman yang lain, khususnya untuk kalian juga ya. Seperti komentar dari Katik Gemar TY gitu. Ini thank you mungkin ya. Terus saya bakal bales SM gitu. Sama-sama ya. Kayak gitu. Terus ini kok kayak saya kayak ngobrolnya kok kayak lagi perut kelaparan ya, padahal enggak ya. Dari Bunga Edelweiss. Bang di menit 16.13 nyebut jamnya nggak berubah berarti apanya yang masih bagus? Cemosnya masih bagus. Hehe. Soalnya Acer saya itu tiap hidupin laptopnya jamnya selalu berubah. Itu kenapa ya? Jam yang selalu berubah itu biasanya karena baterai Cemosnya udah rusak. Di komputer itu atau di laptop itu ada baterai Cemos. Baterai Cemos itu kayak baterai jam gitu, gepeng. Biasanya ukurannya adalah 3,2 volt atau 3,7 volt. Kurang lebih seperti itulah tegangannya, saya lupa. Nah, baterai CMOS itu kalau udah rusak, dia bakal bikin laptop kita waktu kita hidupkan, setelah kita matikan, terus kita hidupkan lagi gitu, nanti dia jamnya berubah jadi jam awal komputer itu digunakan gitu. Misalnya komputer itu dirakit tahun 2009. Nah, pemirsa ngidupinnya sampai sekarang maksudnya, sampai sekarang masih pemirsa pakai itu laptopnya di tahun 2021. Nanti kalau baterai CMOS-nya itu udah rusak, nanti dia bakal balik lagi ke tanggal 2009 gitu. Tanggal berapa bulan berapa tahun 2009 kayak gitu biasanya. Yang lebih parah lagi tanggalnya berubah ke tahun 1980 berapa gitu. Pernah saya nemuin kayak gitu pemirsa. Di laptop-laptop yang udah betul-betul tua banget. Meskipun laptopnya keluaran tahun-tahun 2010-an, mungkin dia error ya waktu itu. Akhirnya tanggalnya berubah ke tanggal yang udah lama banget, yang udah lampau. Gitu ya Bunga Edelweiss. Jadi kalau misalnya laptopnya Bunga Edelweiss itu waktu dihidupin jamnya berubah ke waktu yang lebih tua daripada sekarang, berarti baterai CMOS-nya rusak. Caranya memperbaiki itu adalah dengan membuka laptopnya, terus cari di mana letak baterai CMOS. Nah, baru beli baterai CMOS yang baru, ganti, selesai cerita. Itu 99% pasti berhasil. Terus gimana gimana kekurangan laptop apabila kita menggunakan gimana kekurangan laptop apabila baterai CMOS-nya rusak. Biasanya kalau baterai CMOS-nya rusak, selain tanggal jam berubah, kita juga nggak bisa browsing. Jadi mungkin pemirsa punya laptop yang udah tua, umurnya udah di atas 10 tahun. Begitu pemirsa buka Mozilla Firefox atau Google Chrome, dia bilang connection not secure. Itu artinya tanggalnya berubah ke tanggal yang udah lama banget gitu. Akhirnya perambannya atau browsernya khawatir ada upaya-upaya
pembobolan lah, semacam itulah gitu. Jadi dibilang dia koneksinya nggak aman. Dengan cara kita merubah, kalau kita misalnya menemukan kasus seperti itu, caranya gampang aja gitu. Kita tinggal buka setting, terus kita rubah tanggalnya ke tanggal yang sekarang. Habis itu kita buka lagi peramban kita, terus kita searching deh. Kita buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, buka-buka web, biasanya langsung lancar. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat deh. Terus ada dari Iron aja lah. Punya saya jalan sendiri cepat sekali padahal mouse sama keyboard udah dicabut. Aneh nih. Biasanya kalau kerusakan laptop yang touchpadnya itu bergerak sendiri, kursornya bergerak sendiri ya, bukan touchpadnya, touchpadnya tetap diam. Kursornya bergerak sendiri itu kerusakan sering terjadi pada keyboard, bahkan bukan pada touchpadnya. Terus Iron ajalah menyatakan bahwasanya laptopnya tuh jalan sendiri cepat sekali padahal mouse sama keyboard udah dicabut. Kalau mouse eksternal dicabut sama keyboard eksternal dicabut, tetap jalan sendiri kursornya. Yang langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mencabut keyboard internal dan touchpad internal. Gitu. Itu dijamin nggak bakal lari-lari sendiri kursornya. Gitu ya buat Iron ajalah. Dari Muhammad Dahlan terima kasih, dari Kusnul terima kasih. Saya seneng kalau bacain komentar-komentar di video yang ini ya pemirsa, di video cara memperbaiki laptop Acer yang touchpadnya itu gerak-gerak sendiri. Karena komentar-komentar kalian di sini tuh bagus-bagus gitu, positif-positif. Gak kayak di video-video yang lain tuh isinya makian dan umpatan itu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga mulut sama otak orang nggak bisa dikontrol kecuali diri dia sendiri yang mengontrolnya. Jadi saya biarin aja deh, saya ambil sisi positifnya aja. Terus ada mana lagi ya? Dari Novi PJM. Itu kalau kita ngetik yang warna hitamnya bergerak sendiri. Jadi kalau saya mau ngetik yang warna hitam itu bergerak sendiri yang bikin saya nggak nyaman buat ngetik. Itu kenapa ya bang? Ya itu terjadi karena keyboard atau touchpadnya rusak. Nah biasanya kalau touchpadnya kita anggap rusak, biasanya enggak. Dia malah sering terjadi kerusakan itu pada keyboard. Jadi laptop waktu kita hidupin, tombol dari keyboard itu nekan sendiri. Itulah yang akhirnya mengganggu kita untuk menekan tombol-tombol keyboard yang lain. Bahkan mengganggu gerakan dari touchpad itu sendiri. Kayak gitu ceritanya. Dari Mas Strong, sama bro punya gue juga gitu. Caranya gimana ya supaya nggak gitu. Nah caranya tonton aja video ini. Video bukan di podcast ini ya. Video cara memperbaiki Acer Aspire One yang kursornya bergerak sendiri. Tonton aja sampai habis. Teman-teman yang lain udah buktikan berhasil kok mereka ngerjainnya. Meskipun otodidak, nggak perlu dibawa ke bengkel. Terus dari Niko Kovac, notebook Axio aku juga kursor gerak sendiri. Pernah dipanggil servis laptop, terus si servis malah diganti keyboardnya. Besoknya kursornya gerak sendiri lagi. Nyesel panggil servis bodoh karena baru aku tahu kalau itu touchpadnya error. Tapi si servis malah ganti keyboard. Rugi 400 ribuan, hasilnya tetap kursor gerak sendiri. Memang sih human error itu nggak bisa dihindari. Kadang-kadang di beberapa tempat servis memang kayak gitu. Jadi kita tuh harus selektif terus
bener-bener bisa milih lah kira-kira orangnya atau menurut rekomendasi dari orang-orang yang pernah memperbaiki barang-barang elektronik itu bagus nggak di sana itu tempatnya untuk nyervis perangkat elektronik seperti laptop ini. Jadi mungkin itu bisa dijadikan rekomendasi. Memang sih pada dasarnya kerusakan terjadi karena keyboardnya yang rusak. Kerusakan kursor yang gerak sendiri itu terjadi karena touchpadnya yang rusak. Karena keyboardnya yang rusak. Tapi kalau keyboardnya udah diganti, terus kursornya masih gerak sendiri, bisa terjadi memang bisa jadi karena memang touchpadnya error. Cara memperbaikinya bisa tonton video-video saya untuk memperbaiki sebuah touchpad. Ya, jadi nggak perlu saya tuntun, nggak perlu saya pandu. Pemirsa udah pandai lah kalau untuk cari video itu di channel Teknisi Digital. Yang penting subscribe aja. Kalau misalnya pengen beramal. Dan kalau misalnya suka juga ya. Terus dari Dina Arsi. Terima kasih tipsnya Bang, sudah sangat membantu. Sama-sama. Terus dari Gusto. Bang, mohon bantuannya. Laptop saya kursornya juga gerak sendiri, tapi geraknya pas saya buka dokumen di Word gitu. Terus kursor kedip-kedipnya itu turun sendiri ke bawah. Gimana tuh Bang? Terus di up sama Anissa, Yumala Septiana up lagi 2 kali. Terus Siska Ayu up juga. Itu terjadi karena keyboard yang bagian arrow down itu rusak. Tombol scroll ke bawah itu rusak, panah ke bawah tuh. Jadi cara memperbaikinya, buka aja tombol yang warna hitam itu, kemudian karetnya bersihkan. Biasanya dia lengket. Tapi membersihkannya nggak cuman bisa dibersihin pakai cotton bud atau pakai minyak, nggak bisa, malah rusak. Harus dibersihkan dengan cairan pembersih. Cairan pembersih untuk komponen-komponen elektronik. Namanya apa saya nggak bisa sebutin. Bisa di searching aja di internet atau klik tombol gabung, nanti saya kasih tahu ya. Cuma 10 ribuan aja kok, yang paling murah. Nanti saya kasih tahu itu. Atau kalau mau saya kirimin dari sini. Dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi setelah tombol bawah yang rusak itu kita bersihkan, biasanya laptop bakal normal lagi. Terus dari Rizky Kurniasih, terima kasih Kak, sangat membantu. Terima kasih Kak, sangat bermanfaat sama-sama. Terus dari Abdillah, Bang, merek Axio suka gerak sendiri, penyebabnya kenapa ya? Kurang lebih penyebabnya seperti yang ada saya tunjukin di video cara memperbaiki laptop Acer yang kursornya bergerak sendiri. Seperti video yang saya bahas ini. Bukan video ini ya, ini kan video podcastnya. Video yang saya bahas ini. Terus ada replay dari Niko Kovac. Netbook Axio aku juga kursor gerak sendiri. Jadinya kalau dinyalakan harus dimatikan fungsi kursornya. Baru pakai mouse. Terus parahnya lagi baru 1 menit nyala mati sendiri. Terpaksa charger colok terus. Itu udah komplikasi ya punya Niko Kovac. Baterainya udah soak. Terus keyboardnya udah beberapa tombol itu ada yang rusak. Terus touchpadnya juga agak error. Itu kalau misalnya mau sembuh total sih, ganti keyboard, ganti mouse, ganti baterai, install ulang. Kalau perlu ganti hard disk. Tapi ya itu sama aja kayak beli laptop baru. Kalau kita punya laptop itu udah umur di atas 5 tahun, wajar lah kalau misalnya rusak ya pemirsa. Jadi kita nggak perlu menyesali karena udah 5 tahun kita juga pakai laptop itu, dia juga lelah juga karena
udah lama bantu kita untuk kuliah, untuk sekolah, untuk belajar, untuk bikin kreasi-kreasi, dan waktunya dia untuk istirahat. Jadi harus diganti dengan laptop-laptop yang baru. Karena kalau kita mempertahankan laptop yang umurnya udah di atas 5 tahun pun, di atas 8 tahun pun, software-software yang sekarang ada di internet itu udah nggak kompatibel lagi dengan laptopnya, dengan hardware dan kemampuan laptopnya. Kayak gitu. Baiklah ya pemirsa, nanti yang belum saya bacain, saya bakal lanjutin di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.